Saya dari kelas 12A. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Lestari, asal kelas 12A. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Nurija, asal kelas 11A. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi mikroorganisme dan makroorganisme. Mari kita simak. Mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat menghasilkan sel-sel gamet melalui proses gametosis. Pada tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan pada bunga, sedangkan makrosporogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina pada bunga. Perbedaan mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya, mikrosporogenesis terjadi di bakal buah atau ovarium di bagian dasar putih. Sedangkan makrosporogenesis terjadi di kantong sari atau anter. Yang kedua, berdasarkan karyokinesis, mikrosporogenesis 2 kali, sedangkan makrosporogenesis 3 kali. Yang ketiga, berdasarkan meiosis 2, mikrosporogenesis 1 sel hidup dan 3 sel degenerasi, sedangkan makrosporogenesis 4 sel hidup. Yang keempat, berdasarkan hasil akhir, mikrosporogenesis buluh polen dengan 3 inti, nukleus sperma 1, nukleus sperma 2, dan nukleus tabung. Sedangkan makrosporogenesis kantong embrio matang atau megagametofit dengan 8 inti, 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antipoda. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid tersebut kemudian melakukan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 tetrad. Mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif, inti saluran serbuk sari, dan inti yang akan membuahi ovum, dan inti kandung lembaga sekunder. Inti generatif mengalami pembelahan mitosis sehingga membentuk dua inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi, hasil dari proses mikrosporogenesis adalah 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Penjelasan tahapan mikroorganisme. Prosesnya yaitu yang pertama, sebuah sel induk mikrospora diploid mula-mula mengalami meiosis 1, menghasilkan sepasang sel haploid. Kemudian, tiap sel mengalami meiosis menghasilkan 4 mikrospora haploid. Setiap mikrospora mengalami pembelahan inti menghasilkan 2 inti haploid. 1 inti dinamakan saluran serbuk sari dan 1 inti lainnya disebutkan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis, membentuk 2 inti sperma. Dengan demikian, hasil mikroorganisme adalah 1 inti saluran serbuk sari dan 2 buah saluran sperma. Apa itu makrosporogenesis atau megasporogenesis? Makrosporogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet betina pada bunga. Tempat terjadinya makrosporogenesis yaitu di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji yang mengandung sel induk megaspora. Demikian penjelasan dari kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada salah kata, sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.